Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagialah yang hadir pada sore hari ini. Sebelum kita memuji dan besarkan nama Tuhan pada sore hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang indah pada sore hari ini. Engkau telah kumpulkan kami semua pada sore hari ini, ada di dalam rumah-Mu untuk bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini, dari permulaan, pertengahan, sampai pada selesainya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami masih teringat buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini maupun yang masih ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Kau sentuh hati setiap anak-anak-Mu akan mempunyai kerinduan untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Memuji-Mu, ku rasakan kehadiran.
kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan, Kau layak kami agungkan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Kau layak kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan. Silakan duduk. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan cinta kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Kita pujikan pujian kembali. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jikalau tidak ada yang bersaksi, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas
Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ku tak dapat jalan sendiri. Saya serahkan kepada Ibu Betty yang akan melayani firman-Nya pada sore hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan kami Tuhan lewat pujian kami, bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Itulah sebabnya sore ini kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, menuntun kehidupan kami umat Tuhan di tempat ini, agar kami tetap taat dan setia melakukan firman-Mu. Sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang sudah membawa kami Ibu Licen Tuhan, membawa kami lewat pujian dan penyembahan. Pakai terus hamba-Mu lebih hari lebih heran, lebih dahsyat untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu, agar lewat pelayanan hamba-Mu nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Hamba-Mu boleh menjadi terang-Mu, saluran berkat-Mu Tuhan, surat yang terbuka di tengah-tengah Tuhan Yesus masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah karyawan yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Biarlah sore hari yang indah ini pujian dan penyembahan kami, biarlah naik Tuhan Yesus bagaikan dupa yang harum menyenangkan hatimu, kan hanya ini yang bisa kami berikan buat Engkau, untuk membalas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus ada satu kuasa yang
Tuhan Yesus tidak senang melihat kami untuk mendengar firman Allah. Dari tempat ini kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami hanya mengundang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus saja bekerja sore hari yang indah ini. Terlebih Tuhan Yesus, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Bapa, agar hamba-Mu boleh berdiri menyampaikan isi hati-Mu hanya seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan lagi ya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang tidak asing lagi. Ayat yang ke-18 saya akan bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini katakan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan meminta untuk kita sebagai orang percaya tetap mengucap syukur. Karena kita tahu mengucap syukur ini adalah merupakan karakter ya orang percaya. Jadi orang Kristen itu orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang tahu isi hati kita, Tuhan yang tahu keberadaan kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, Tuhan tahu. Itulah sebabnya sore hari yang indah ini kita kembali diingatkan untuk mengucap syukur. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup pribadi lepas pribadi kita, sehingga terkadang dengan masalah yang begitu berat kita lupa untuk mengucap syukur. Tetapi sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya di saat kita menghadapi segala persoalan hidup yang mungkin tidak kunjung selesai, kalau kita mau belajar di saat situasi yang sulit, kita mau belajar mengucap syukur apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lakukan, kita praktekkan sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, maka mujizat itu akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita sadar, kita tahu Allah kita, Dia adalah Allah yang hidup. Apa yang kita sampaikan kepada Dia mungkin tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita melihat pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan sampai detik ini kita boleh ada. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau lihat sekarang ini kan cuacanya begitu panas ya. Paling sakit kepala, senantiasa ya. Yang mengganggu tuh sakit kepala, ngeluh. Keluar sedikit, waduh, apalagi kayak kita ya, sana kemari greng motor. Tetapi di sini Tuhan lihat kita dalam situasi seperti sekarang ini. Apakah kita bisa mengucap syukur? Kita bersyukur kepada Tuhan masih diingatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mereka bisa mengucap syukur di saat mereka memiliki segala-galanya. Mengucap syukur kalau mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak mengalami sakit penyakit. Tapi di sini
Sebagai orang percaya, sore hari yang indah ini kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya katakan tadi, kalau kita mau belajar mengucap syukur walaupun itu sulit, saya katakan tadi, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh di dalam Alkitab yaitu Ayub. Bagaimana kita tahu dari anak sekolah minggu, kita tahu bagaimana Ayub, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, Ayub ini Ayub yang pasal pertama, kita baca saja ayat yang ke-21, di mana Ayub di sana dikatakan ayat yang pertama adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub ini, kita tahu di situ bagaimana cerita dari Ayub, apa yang dialami oleh Ayub. Semua ludas. Apa yang dia miliki. Akan kita tahu sendiri bagaimana istrinya, ya kan? Anak-anaknya 10 semua. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ayub pasal pertama ayat 21, di sana katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam keadaan sulit, mengalami masalah yang begitu berat. Tetapi dia di sini Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Aduh, kalau kita sekarang, oh Tuhan gak pernah dengar doaku, ya kan? Kadang kan kita cemburu ya, namanya manusia. Orang ini ya gak pernah ke gereja kok, diberkati toh ae kok. Kita wis setia. Oh no, permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang setia menghadapi masalah masih bisa ketawa. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Di sini dikatakan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau mungkin kita saat ini diperhadapkan seperti Ayub, bisa-bisa kita lari daripada Tuhan. Buat apa aku setia? Ya kan? Tetapi Ayub di sini dia tetap mengucap syukur. Dia tahu bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan dia. Dia tidak menyalahkan Tuhan, enggak seperti istrinya. Tapi dia mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ini orang Kristen yang sudah matang benar-benar, walaupun diperhadapkan dengan, padahal kalau kita membaca dulu kehidupan Ayub itu, kita mungkin gak ada apa-apanya ya. Kita aja sakit sedikit, aduh Ibu Gembala aku gak datang ibadah ya kan. Sudah mengeluh kiri kanan. Tetapi sore hari yang indah ini kembali kita diingatkan, belajar seperti Ayub. Diperhadapkan dengan masalah, tetapi dia masih mau tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin semua yang ada di tempat ini pasti mengalami namanya masalah, ya kan? Masalah itu tetap ada. Tetapi kalau kita ada di dalam kesetiaan kita sampai detik ini, yang kita katakan itu karena kita kuat, mampu. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita mau berkata bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan hingga bisa melewati semuanya itu. Dan kita boleh berkata, Tuhan Yesus Engkau baik.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa minggu ini saya itu sakitnya pertama nggak ada gejala, langsung batuk pilek. Saya, Iren sama kakak, saya sampai beli obat itu berapa. Si Iren sekali minum, lama nggak mempan. Pagi-pagi dia glek RS. Ya apa sih Ren? Tapi dia sembuh. Kelamaan mah minum obat nggak sembuh. Pagi-pagi sudah minum es, ya ampun aku. Kita aja sudah umur gini, tambah minum es, tambah kayak anjing menggonggong ya kan. Pusing, saya itu pusing, nggak tahu pusingnya di sini karena mungkin pileknya nggak keluar ya. Sampai suaramu kok kayak gitu, isi pileknya nggak keluar. Ambil minyak kayu putih, katimbak, korek. Tapi saya katimbaknya di rumah habis, saya ambil tisu tak kasih kayak tajam gitu, gak ogok wahing, langsung keluar darah Bapak. Mungkin karena luka. Saya sudah ketakutan, waduh Tuhan, ini penyakit opo sih? Tak lihat di ini, nggak, kalau kita lagi sakit opo, nggak usah lihat di ini Google. Tambah bikin kita lihat sakit kepala ini, waduh, salah satunya biasa penyakit yang mematikan itu darah Yesus yang merasa. Lebih baik nggak usah, percaya kepada firman Tuhan, amin. Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau kita mungkin salah makan, minta ampun. Nah di sini Ayub, kita mau belajar dari Ayub. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, saya tidak akan panjangkan ya, karena kita mau latihan seberapapun kita yang ada. Nah, memang habis firman cuma sebentar renungan, kita akan latihan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita dan kepada Allah dan Bapa kita. Nah, di sini dikatakan ucapkan, katanya syukur kita senantiasa, ucapkanlah syukur senantiasa. Waduh, abot Bu Betty, ya kan? Tetapi firman Tuhan mau kita sebagai orang percaya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu katanya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma karena sehat kita mengucap syukur, ucapan syukur. Segala sesuatu katanya di sini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan ucapan syukur, kita mengucap syukur ini katanya di dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus ya. Bukan dalam nama siapa yang ada di dekat kita. Menyesatkan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sore hari yang indah ini kita diingatkan kembali. Kalau kita mungkin pergumulan kita kan lagi membangun. Kan kadang ada orang yang kita punya iman, Tuhan pasti akan tolong ya kan. Ada enggak mungkin paling suwe. Waduh, gergetan enggak? Kita yang punya iman kemudian orang ini paling sakit hati. Kita pegang firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita pegang janji Tuhan, bukannya mulutnya manusia. Kalau manusia hanya mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan kemudian kita mau mengucap syukur sekali lagi, maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tetap yakin kok Allah turut bekerja dalam pembangunan ini. Seberapapun dana yang dibutuhkan, kalau Dia yang memulai, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tuhan pasti akan buka terus berkat-berkat Tuhan.
Itu yang menjadi iman kita sebagai orang percaya di tempat ini. Nah, sebabnya saya tidak memperpanjang renungan firman Tuhan ini. Kita kembali diingatkan sore hari yang indah ini lewat ayat pokok kita tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, katanya firman Tuhan. Dalam segala hal, kita garis bawahi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bukan nanti kita diberkati oleh Tuhan kita mau mengucap syukur, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sore hari yang indah ini. Sebagai orang muda, sebagai seorang ibu, seorang ayah. Mungkin dalam pergumulan kita, mari kita mau belajar terus mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun itu berat, tetapi kalau kita mau belajar praktekkan di dalam hidup kita, perkataan iman kita, maka sekali lagi mujizat Tuhan itu pasti akan terjadi. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik. Kita akan pujikan betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak kita semua berdiri. Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku